Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang Medok! Oke, belum masih ingat sama storyku yang kapan itu aku bilang aku mau memberitahu ada sesuatu yang besar. Yes, so we're gonna reveal an exciting collaboration with an amazing brand from Japan. Sistema! Oh! Whoa, look at this box. It has our faces on it. Wow, this is so exciting. Let's open it now. Wah! Banyak banget isinya. Lihat, dan bahkan ada surat dari kita untuk kalian. Nah, jadi kayak gini. Tapi lihat ini, aku jadi ingat dulu. Jadi Jinet kan selalu mendukung aku dengan kata-kata positif gitu ya, berawal dari mulut sehat, dan kebiasaan positif itu masih kita pertahankan hingga saat ini. Ya rahasianya not come. Yes, perawat dari mulut sehat with Systema is very important, and good oral hygiene is known to decrease the risk of many serious diseases like heart disease and stroke. Oh, pinter juga ternyata Jinet ini. Okay, so now we're gonna review the very amazing Systema Active Clean Toothbrush Valentine's Edition! Tada! Okay, look at us here! Oh, ada muka aku sama Jinet lagi ternyata di sini, lihat. Nah, Sistema ini sikat gigi favoritku. Dia ini halus dan nggak bikin gusi sakit. Udah gitu, kepala sikatnya ini lebih besar 1,4 kali lipat dari biasanya, tapi pasti mulut. Yes, I used to use Systema all the time when I lived in Singapore too. Oh, and don't forget the couple toothpaste and the couple marks here. Cheers! Okay, and so for the cups, if you put it together nicely, you can see that it forms a heart shape with both cups. Nah, Sistema Nano Toothpaste ini bisa menjaga kita dari karies rek. Oke, sama ada satu lagi. Nah, di sini kalau dilihat baik-baik ada Sistema Heart Care. Nah, ini untuk main Truth or Dare sama pasangan. Jadi, mari kita main Truth or Dare. Oke, jadi langsung kita mulai. Pick one. Okay, so I think I'm gonna pick this one. Oh, kebiasaan mulut sehat yang kamu lakukan sebelum first date. Ya, sikat gigi, semua bagian dan juga lidah. Digosok juga lidahnya biar baunya itu hilang juga. I make sure I brush my teeth so that my mouth won't stink, at least. Just like that. Yeah, I do my hair and do my makeup and wear nice clothes. Oke, jadi yang pasti sikat gigi karena kayaknya bau mulut itu bisa bikin orang yang kita suka itu benar-benar kayak ilfil tiba-tiba. Sungguh. Bayangkan orang yang kamu suka tiba-tiba bau kan langsung kayak. Oke, terakhir aku nyoba dare ya sekarang ya. Oke, bersihkan jagung dari coklat atau kopi bubuk pakai sikat gigi Sistema. Oke, jadi ini jagungnya udah tak siapkan, kopi bubuk juga udah tak siapkan. Tapi kalau misalnya cuma pakai Sistema kan nggak kelihatan bersih. Jadi coba kita bandingkan sikat gigi biasa. Jadi ada 2 kopi bubuk. Nah, ini kita pecah jadi setengah. Langsung kita taburkan. Oh. Oke, biar lebih merata, ini tak ratakan semua ya wis. Even more? Brown, so brown. Oke, jadi bagian ini yang bakal kita kerjakan. Nah, karena aku yang kena dare, aku nyoba pakai Sistema wis, Jinet yang pakai ini. Because I was the one who get dare. Right? Mari kita coba, mari kita lihat siapa yang bersih. Go. Are you doing properly? Yeah, see, I'm trying to dig the inside so that it comes out. Oke, coba kita lihat mana yang lebih bersih. This is the best I can do. Oke, biar buktinya ini benar-benar real, ini langsung tak rekam pakai HP di sini tanpa memindahkan kamera, oke? Biar tidak dicurigai. Ini yang menggunakan Sistema, kalau dilihat gimana? Bersih toh? Nah, kita lihat yang sikat gigi biasa. Oh. Di tengah-tengahnya ini lihat masih banyak bubuk-bubuk kopi yang masih tersisa di sini. Sedangkan di sini, which one is cleaner? This one. I can see the inside don't have. But it's not I really try though. Nah, kalau dari percobaan ini aku ngelihatnya sih Sistema dia itu nggak cuma lebih bersih, tapi juga lebih cepat. Jadi dalam waktu yang sama hasilnya itu lebih bagus dan lebih cepat mendapatkan hasilnya.
Nah, polo-polo bisa dapetin di Tokopedia Sistema. Nah, yang mau cek langsung aja klik link yang ada di description box. If you guys buy the Sistema Active Clean Toothbrush Valentine's Edition set, don't forget to upload your pictures on Instagram. Upload di Instastory dan tentunya jangan lupa untuk tag Sistema Oral Care plus 3 teman polo-polo. Dan tentunya jangan lupa untuk follow akun Sistema Oral Care. Nah, untuk pemenangnya bisa dapetin smartwatch couple, voucher GoPay, dan juga special hampers dari Sistema. Oke, jadi buruan beli sebelum kehabisan. Oke, langsung klik link yang ada di bawah. Oke, selamat pagi Popolo. Ini aku di Singapura, tepatnya tanggal 10 Februari. Ini jam lokal ya, jam lokal 5.35 dan aku hari ini bakal balik Korea dengan penerbangan jam 8.05 pagi. Jadi ntar lagi aku mau ke airport, bakal diantar sama temennya Sinet. Jadi urusan pernikahan di Singapura kayaknya udah lumayan tertata, jadi udah bisa balik. Dan kali ini aku bakal balik Korea dengan penerbangan VTL, Vaccinated Travel Line. Nah, sehingga nggak ada karantina dan tak beritahu beberapa stepnya. Pertama-tama untuk berangkat ke Korea, buat aku sama Sinet karena kita dua-duanya udah vaksin, bahkan udah booster, udah 3 suntikan, semuanya di Korea. Pfizer buat kita, buat yang pengen tahu. Jadi perlu diingat, buat aku sama Cinet, masalah vaksinasi itu mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan teman-teman ataupun polo-polo yang udah vaksin di Indonesia. Sehingga aku sama Cinet cuma nyiapkan hasil cek tes PCR 48 jam sebelum penerbangan, yaitu kemarin 2 hari yang lalu kita tes di sore hari, terus hasilnya keluar kemarin, nah kita bawa hari ini. Jadi cuman satu hal itu yang kita siapkan, tak tunjukkan sesampainya di Korea bakal kayak apa. Ya akhirnya bisa balik Korea ke kantorku sendiri, ke tempat tinggalku sendiri. Wah, nginep di rumah orang nggak nyaman, jujur kayak barangku nggak lengkap di sini, nggak bisa tak apa-apakan, nggak ada mobil, sungguhan, terus nggak bisa potong rambut. Ya jadi udah lumayan geli, udah pengen cepet balik ke Korea. Nah ini kayaknya udah di packing semua, waktunya kita turun untuk ke bandara. Dadah rumah. Oh. Ya jadi ini 2 temannya Jinet, Esther sama Elisiba namanya. Kuat banget ternyata. You can lah. I mean, I don't know your luggage lah. Okay, you can go. Wow. Walao eh. I was so sleepy just now. I was like, but I need this. Sudah nyampe di bandara. Oke, by the way di Korea karena ini musimnya sebenarnya masih musim dingin, tapi akhir Februari ini udah waktunya transisi masuk ke musim semi. Jadi seharusnya cuacanya udah nggak terlalu dingin. Kalau misalnya di bawah 10 derajat tapi di atas 0 derajat seharusnya masih oke. Jadi ini aku pakai celana panjang, dalamnya ini pakai hitam ini hitek, terus pakai kemeja gini toh. Kalau misalnya di atas 0 derajat seharusnya baju ini aman. Kalau misalnya di bawah 0 derajat game over sebenarnya, oke? Dan kalau dari estimasi cuaca sih kayaknya oke, jadi semoga oke. Yang penting nyampe di sana langsung naik taksi ke rumah, terus pergi tes PCR seharusnya. Katanya Jinet itu tempat laporannya dulu waktu dia masih kerja sebagai pramugari. Udah nggak lagi, dulu di sana katanya rapor. Jadi kalau misalnya ada penerbangan, kumpulnya di situ. Ini di Terminal 3, pastinya di setiap terminal ada kayaknya ya. Karena kita ada belanja beberapa barang dan pengen dapatkan refund, jadi harus mampir sini dulu. Okay. Where is the pitch? Second. Scan. Oh, so fast. Test. Next. Wow, so fast. Our. Oke, jadi udah refund. Jadi masalahnya kita ada beli barang dan juga waktu di
kanan Gabriel juga datang. Jadi sebentar, tak selesaikan dulu cerita. Jadi aku ada beli barang. Nah barangnya itu waktu beli orang tokonya bilang bonnya nggak perlu disimpan soalnya udah nyambung sama paspor semua gitu. Terus bonnya nggak dibawa. Nah ternyata ditanyakan, waduh habis gitu untungnya orangnya lagi baik atau kelihatan kita kayak benar-benar kayak bingung gitu. Akhirnya kayak oh ya udahlah untuk kali ini kita kasih lewat, tapi lain kali jangan ya kayak gitu. Jadi ya pokoknya kayak gitu. Bon selalu dibawa. Sebenarnya bonnya udah tak kumpulkan, cuman orang tokonya bilang nggak usah, sekarang udah nyambung di ini semua kok, paspor semua nggak perlu dibawa lagi gitu, sehingga nggak tak bawa. Jadi calon mertua aku ada di belakang. Ya berikut adalah papa sama mamanya Cina. Ini kita mau pergi check-in, naruh barang dulu. Oke, kita masuk menuju check-in. Hai. Oke, jadi langsung ditanyain sertifikat vaksinasi. Terus aku sama Cinet bilang kita dua-duanya vaksin di Korea. Terus tunjukkan tes PCR di Singapura. Udah selesai, udah bebas. Nanti katanya bakal ada satu kayak ini kalung, dibantuin ya. Okay, just skip this because you need the tag. Oke, jadi semua tiket sama tag-tagnya, ini dari mesin. Dan sejauh ini sih mudah, pokoknya cuma ditanyai, ditunjukkan, udah selesai. Bahkan lebih cepat daripada waktu aku keluar dari Korea ke Singapura kayaknya. Soalnya benar-benar cuma ditanyain sertifikat vaksinasi sama bukti PCR negatif, udah. Dan pakai mesin. Yap. Oh, backdrop. I need your passport and your boarding pass. Yep. Oke, udah check-in, barang udah kirim, cepet banget kayaknya dalam waktu 10 menitan, dan juga harus dapat ini sekarang, lane ya. Hah? Dua. Check-in. Thanks for coming. Thanks for coming. Hai. Bye. Bye Adi, bye. Thank you. Oke, time to go in. Waktunya masuk. Can see me? Oh ya, can see. Oke, jadi udah check-in, udah beres, udah masuk ke sini. Ternyata prosesnya lumayan mudah. Yang sedikit awkward menurutku sama calon mertua, kayak harus pelukan, harus gimana. Tadi agak awkward, terus agak agak jelas gitu ya, kayak gitu. Sekarang kita udah masuk dan Changi Airport sebenarnya terkesan udah kayak airport biasa di jam sepi. Oke, perjalanan menuju pesawat wis kayaknya beli kopi, beli apa percuma, soalnya di pesawat bisa minta gratis. Dan apalagi Jinet kan mantan pramugari Singapore Airlines, kita juga naik Singapore Airlines. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya Jinet, jadi kayaknya nggak perlu beli lagi. 4시 도착이요. 3시, 한국 시간 3시에 도착해가지고 kita naik SQ 600 ya, berangkat 805. Sekarang jam 7.10 lebih kayaknya, dan 7.04 ternyata. Oke, tadi aku udah sempat jelaskan atau tidak, lupa aku. Nah, jadi ini ada yang warna kalung merah, ada yang kalung warna biru. Jadi ini bedanya, kalau kalung warna biru artinya vaksin di Singapura, kalau kalung warna merah artinya itu vaksin di Korea. Nah, kalau pakai kalung merah ini enaknya kita bisa tes PCR setelah nyampe di Korea di salah satu klinik yang kayak puskesmas di dekat rumah. Jadi bisa keluar airport, bisa cek sendiri. Kalau misalnya warnanya biru, itu harus PCR langsung di airport dan bayar. Jadi sedikit keuntungan buat yang vaksin di Korea, tapi ya cuman sebatas itu. Tapi kayaknya beda negara pasti beda persyaratan, jadi nggak tahu kalau ini bakal berlaku atau nggak buat polo-polo misalnya dari Indonesia ke Korea ataupun sebaliknya. Oke, jadi barusan aku duduk di sini, tiba-tiba ada yang datang bilang Mas Hansol gitu. Terus aku bingung, ini orang Singapura atau orang Indonesia atau orang Korea gitu. Jadi kayak panggilnya bukan Mas Hansol, cuma dilihat Hansol kayak gitu. Terus tak tanya, ternyata pelajar Indonesia.
baru mau ke Korea untuk pertukaran pelajar, terus aku tanya untuk masalah ini dapat nggak gitu, aku pengen tahu gitu loh, kalau misalnya dari Indonesia apakah dapat kayak gini atau enggak. Ternyata nggak dapat. Persyaratannya sih tapi sama, harus vaksin 2 kali sama tes PCR 48 jam sebelum penerbangan, tapi nggak dapat ini. Jadi kalau dari Indonesia kayaknya masih belum ada kerjasama tetap antar pemerintah atau gimana ya, tapi yang pasti Singapura ini memang punya banyak kerjasama sama banyak negara. Jadi kalau misalnya Singapura sama Indonesia nggak tahu kayak gimana, tapi Korea sama Indonesia kayaknya masih belum ada jalur bebas khusus untuk yang udah vaksin. Oh, by the way, tadi namanya Vivian. Makasih Vivian udah disapa. By the way, tadi sambil nunggu, aku tiba-tiba batuk gitu ya karena gatal. Tapi karena situasi COVID, batuk itu jadi kayak dipandang orang gitu. Padahal cuma gatel-gatel. Udah gitu batuknya tuh nggak selesai sekali kayak foto yang sekali kewede terakhir aku habis itu beres. Tapi kayaknya orang-orang udah setahun bareng COVID jadi nggak terlalu sensitif. Kalau misalnya ini 1 tahun yang lalu mungkin orang-orang pada sensitif. Dan ini pakai aplikasi Singapore Airlines. Jinet beritahu, kita bisa lihat menunya. 10 menit lagi seharusnya udah naik pesawat, soalnya jamnya udah waktunya. Dan di pesawat kayaknya aku bakal ngedit banyak vlog karena udah banyak banget vlognya Jinet yang belum diedit. Dan juga ya ngecas, tentunya ngecas. Oke, waktunya ganti SIM card Korea lagi, soalnya kemarin aku pakai SIM cardnya Singapura untuk roaming. Dan untuk buka SIM card ini kan biasanya agak susah ya tuh. He's using my naughty. Aku pakai ini apa ngomongnya ini? Ya pokoknya ininya waktu Jinet dulu terbang, karena di sini ada jarum dan jarumnya pas buat HP. Sebenarnya aku pakai anting-anting nyoba, ternyata anting-antingku nggak bisa karena jauh lebih tebal daripada jarum ini. Thank you. Oke, udah ngantri, bentar lagi masuk kayaknya ya. Agak pelan proses masuknya, padahal berangkat 8.05, 7.44. Biasanya masuk lebih awal padahal. Oke, udah masuk dan sama seperti biasa, kayak penerbangan biasa. Jadi kayaknya di Singapura ini sistemnya sebenarnya jauh lebih terbentuk. Jadi kalau misalnya bawa masuk Korea lewat Singapura, nggak perlu terlalu bingung kayaknya. Masalahnya ketika sampai di Korea, bagaimana Korea menerima turis asing itu yang menjadi pertanyaan menurutku. Jadi mari kita lihat. Welcome to Singapore Airlines. Hi, greet. Welcome aboard. Oke, kita udah ya, Pak. Morning. Thank you so. Oh, wait, thank you. Hi, good morning. Hi. Your seat? Okay, cross and to the right. Oke, semoga nggak terlalu banyak orang, soalnya terkesan penuh banget. Hai, good morning. Ya, tidak di sini 53 kayaknya, Pak. Buset, kayak kapal pecah ini banyak banget. Jadi ada alat sterilisasi, ada earphone, paspor, tiket, karcis, terus buat laporan bawa uang ataupun beli barang, sama info kesehatan. Saya tak packingnya bentar ya. Banyak banget barangnya. Oke, tak ngisi form dulu Rek, soalnya banyak banget ini ya. Jadi bisa tak masuk no kelas, bisa istirahat. Wall is stowed away. Put the bag of your seat outside. Mantap, semuanya formulir sudah tak tuliskan. Untungnya sebelah sini kosong, jadi nyaman. Come with the bag. Lower your head and lean forward as far as you can. Place your hands on top of your head. If you're in business class, assume the brace position by lowering your head and placing your hands on your lap. Wow, this is scary. Because of the storm. Karena agak hujan, jujur agak serem Rek. Keeping the
tujuan. Try it. Not bad. Baik. Oke, kita makan deh. Kayaknya makanannya yang oke aja. Ya ini aku tadi baru ngedit kayak 10 menit terus sudah waktunya landing karena kelamaan tidur dan wah aku baru nyadar karetnya hilang, jadi kayaknya harus beli baru bagian karetnya itu. Soalnya aku suka banget sama Sony yang WF X1003 ini yang udah versi sebelumnya. Dan juga ini udah waktunya landing, habis ini landing jadi kembali lagi pakai kalung. Dan di penerbangan kali ini aku justru tidur 5 jam soalnya kemarin nggak tidur, jadi nggak banyak cerita yang bisa tak bagikan, tapi leherku yang pasti sakit semua soalnya tadi tidur gini dan mungkin ada yang nyadar. Jadi waktu aku pertama berangkat dari rumah pakai masker pink, habis itu ganti masker yang dikasih dari sini. Cuma karena aku ngiler, masker yang itu tak buang, ini ganti lagi masker yang kita bawa yang ini udah kering fresh dan juga ringan. Nanti mungkin nyampe situ ganti lagi pakai masker pink yang kita pakai awal karena kayak N95 yang lebih aman. Oke, udah nyampe, waktunya keluar. Berjalan pakai kalung merah ini wajib ini ya. Thank you so much, bye bye. Oke. Oh dingin juga, langsung kerasa udara dingin di Korea, langsung kerasa begitu nyampe ini ya. Ada seger-segernya. Oke, udah nyampe. Setelah turun dari pesawat sama jalan keluar nggak ada bedanya. Jalan aja keluar sampai saat ini masih belum ada perbedaan menggunakan kalung merah ataupun biru ataupun nggak pakai kalung. Jadi di sini dibagi, yang merah sebelah kanan dan yang biru sebelah kiri. Biru, merah, biru, merah. Ada kesalahan dikit, ternyata sebelah kanan itu yang pakai kalung, entah itu kalung merah ataupun biru. Yang sebelah kiri yang tidak ada bukti vaksinasi ataupun vaksinasi dari kedua negara, Singapura ataupun Korea. Ya, jadi kalau misalnya dari negara lain, vaksinnya di negara lain, meskipun udah vaksin di sebelah sini. Yang udah vaksin pakai kalung semua di sebelah sini. Ini sambil nunggu antrian keluar, jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. 1, 2, ini dikasih kertasnya waktu di pesawat, jadi tinggal diisi di formulir, paspor, ini hasil tes sebelum kita naik pesawat, dan juga vaccination certificate. Yang ini kayaknya kayak kondisi khusus, jadi nggak perlu dihiraukan kayaknya. Sebelah kanan itu ternyata agak pelan dibandingkan yang kiri. Dokumennya diperiksa di sini. Ya, jadi ini yang makan waktu. Mungkin kalau udah tembus ini kita bakal lebih cepat ya, yang udah vaksin ini. Jadi semua yang pakai kalung merah biru di satu baris yang sama. Oke, udah tembus. Ternyata untuk aku dokumennya dicek kayak 5 detik udah selesai. Mungkin karena aku orang Korea, terus vaksinnya juga di Korea, semuanya udah jelas, jadi langsung cepat, nggak pakai tanya banyak hal. Tapi Jinet kayak ditanyai lebih banyak dibanding aku. Cuman paling 15 detik, nggak tahu kenapa yang lain lama. Kayaknya yang lain itu mungkin dokumennya nggak benar, atau ada juga yang salah ngira vaksin di negara lain terus ditunjukkan. Nggak bisa, jadi bukan masalah sudah atau belumnya vaksin, tapi divaksin di mana. Kayak harus divaksin di Korea atau di Singapura. Jadi penerbangan dari negara A ke B, yaitu berarti vaksinasi antara A dan B gitu toh. Kayaknya kayak gitu untuk saat ini itu. Jadi tadi ada orang Korea bilang, oh saya udah divaksin tapi di Hong Kong penerbangan dari Singapura itu nggak bisa. Jadi langsung kalungnya diambil kembali. Oke, udah selesai. Ternyata kalau misalnya bawa dokumen yang benar, kayaknya sih nggak terlalu ribet. Itu tasku kayaknya, yang warna kuning. Udah muter di sana. Oke, pokoknya kayak gitu. Nah ini udah nyampe. Sekarang kelihatan penerbangan di Korea cuman ada 4 gini. Nah sehingga penerbangannya sangat minim. Sekarang kayak aku ya, karena aku mungkin orang Korea, terus vaksin juga di Korea, terus dokumen yang diperlukan juga tak bawa setepat mungkin. Jadi kayak aku kayaknya setiap pemberhentian cuma 5 detik langsung silakan gitu. Cuman masalahnya buat orang-orang yang mungkin vaksinnya itu dokumennya salah ataupun kurang tepat ataupun nggak bawa. Nah itu yang bikin orang-orang agak lama. Jadi sebatas benar
sebatas benar seharusnya nggak apa-apa, cuman kadang ada orang yang kayaknya salah bawa dokumen atau gimana yang membuat makan lebih banyak waktu. Oke, jadi sebenarnya nggak susah nggak perlu khawatir, cuman karena aku mendapatkan pengecualian, ini juga dituliskan di sini, aku dikasih kertas. Saat ini diakibatkan Omikron sebenarnya semua harus karantina, hanya saja ada penerbangan khusus Singapura Korea yang bebas karantina. Nah, sehingga mendapat pengecualian, tapi di luar itu kayaknya semua harus karantina saat ini. Oke, sekarang tasnya udah muter-muter karena orang-orang agak lama. Lah ini tasku. Saatnya nunggu Jinet. Soalnya Jinet pergi ke imigrasi luar negeri. Kan aku lokal ya, lebih cepat. Dan juga apa yang harus dilakukan hari pertama, hari ini aku langsung harus pergi karena aku vaksin di Korea, diizinkan pergi tes PCR ke puskesmas sekitar rumahku dan nunggu hasil. Kalau udah hasilnya keluar baru boleh keluar rumah, sebelum itu nggak boleh keluar rumah. Dan pokoknya harus ngambil tes PCR dalam waktu 24 jam, itu yang pertama. Terus di hari ketiga sama kelima ambil ART test, yaitu tes yang sendiri. Hari ketujuh PCR sekali lagi, jadi cuman sebatas itu, nggak ada yang susah. Jadi kayaknya hari ini aku sama Jinet harus naik kendaraan khusus untuk pulang rumah. Nah, di situ boleh naik mobil pribadi untuk pergi cek. Oke, ini aku udah keluar, tasnya Jinet, tasku udah semua di sini. Tapi Jinet bilang antriannya untuk yang orang luar negeri itu panjang banget katanya. Nggak tahu kapan bisa selesai katanya. Itu yang jadi sedikit masalah kayaknya. Meskipun Jinet punya visa izin tinggal di sini pun sedikit lama. Jadi kalau misalnya polo-polo Korea, kayaknya perlu sabar dikit untuk keluar. Ini aku sebenarnya udah siap keluar ini. Depan ini udah kas bea cukai. Jadi karena agak lama nunggu sini, aku putuskan keluar dulu. Dan seketika keluar, lihat kalung langsung dikasih stiker merah dan ditanya pergi ke daerah mana. Aku bilang Seoul, disuruh ngikuti ke satu jalur ini. Nah, terus aku tanya ada taksi, kau bilang oh taksi ada, bisa ada, jadi nggak perlu khawatir katanya. Cuman buat yang nggak vaccinated ini, yang nggak VTL, aku nggak tahu kayak apa. Tapi buat aku yang udah vaksin dan terdaftar, sekarang kondisinya kayak gini dan aku bisa naik kendaraan pulang rumah dan dalam waktu 24 jam ambil tes PCR. Kalau udah negatif boleh keluar rumah, sebelum negatif dilarang berkeliaran. Nah, keluar di sini ada satu booth khusus untuk pelajar internasional. Jadi kalau misalnya bingung gimana untuk pelajar, tinggal tanya di sini. Oke? Jadi buat pelajar kayak gitu. Satu hal yang tak rasakan sekarang, imigrasi bakal tanya alamat bener-bener lengkap, apartemen, nomor HP yang lebih detail. Kalau dulu kan cuma dilihat terus lewat ya, waktu zaman-zaman belum Covid. Sekarang terus ditanyai. Dan terus di sini waktu aku nyampe di nomor 1, soalnya aku tinggal daerah Seoul, bilang nomor 1 dikasih stiker Seoul. Nah, di situ tinggal bilang naik taksi kalau gitu udah selesai. Jadi ini masih nunggu Jinet. Jinet katanya tinggal satu baris lagi, nunggu dikit, habis ini tinggal naik taksi berangkat. Dan taksi yang udah divaksin ini bedanya harganya fix, tergantung daerah. Jadi kalau misalnya Seoul daerah Mapo itu berapa, terus Seoul daerah mana harganya berapa, itu udah tertulis. Jadi nyaman juga karena nggak perlu nego ataupun nggak perlu lihat harga meteran, itu nyamannya. Oke, Jinet udah keluar, paspornya di sini. Sekarang waktunya untuk balik ke rumah. Kayaknya kita bakal naik taksi, soalnya aku mau tes PCR hari ini biar kalau bisa hasilnya keluar besok dan mulai besok itu udah bisa bebas gitu ya. Tapi saat ini udah mau jam 4, udah jam 4.25. Jadi kalau misalnya nyampe rumah udah jam 6 lebih, nggak bisa tes PCR hari ini, berarti harus besok, tunggu hasilnya 1 hari lagi. Jadi terlalu belit. Terus kan kita diwajibkan untuk masukkan nomor HP. Dengan masukkan nomor HP ini mereka juga ngirim SMS tanggal berapa kita harus periksanya. Oke, sesampainya di sini ternyata dikasih kertas kayak gini. Aku ditanyain karena aku naik taksi nih ya, naik taksi. Kalau naik bis agak beda. Naik taksi kayak gini diberitahu. Jadi kita bakal diantarkan ke tempat PCR daerah tersebut. Habis itu ditungguin selama 30 menit untuk tanpa biaya. Nah, kalau lebih dari itu bakal ada biaya. Habis itu bakal diantarkan ke rumah. Jadi yang nggak punya mobil pun nggak usah khawatir karena bakal diantarkan ke tempat pemeriksaan. Jadi tadi sih aku rencananya ke rumah langsung terus naik mobil ke sana, tapi ternyata bisa kayak gini jadi lebih nyaman. Yap, ini sekarang nunggu Pak sopir yang bertugas untuk datang. Oke, jadi ngikuti Pak sopir. Cuman dibilangi karena lagi macet harus pakai tol yang luar, bakal ada biaya tambahan 3 ribuan. Ya udahlah, oke, yang penting cepet sekarang aku mikirnya. Udah naik taksi dan taksinya kerasa lebar banget. Ternyata Pak supirnya ini ya mungkin karena taksi-taksi yang menjadi taksi untuk orang-orang yang VTL ini, taksi internasional, bisa bahasa Inggris. Kaget aku, Pak supirnya tadi bisa bahasa Inggris, ngomong ke sini.
Oke, jadi udah nyampe di puskesmas. Waktunya masuk. Bagian itu kecantikan ini. Oke, ketika datang langsung bilang karena kita datang dari luar negeri ada jalur khusus meskipun udah mau tutup 5.40 langsung diobrol-obrol ini. Wah, barusan masuk ini. Hidungku sakit banget tapi udah selesai. Semoga hasilnya udah bisa keluar besok jadi bisa ke salon dan ke tempat lainnya. Oke, jadi ini waktunya pulang, pemeriksaan udah selesai.